Jadi awal tuh kan gini, dulu pas gue lagi main ML di warung Bude berlima sama teman-teman gue, tiba-tiba aja mama gue ngabarin kalau ada saudara gue di kampung yang meninggal. Jadinya mama gue nyuruh gue cepet-cepet pulang dan siap-siapin barang buat berangkat ke kampung. Gue ngedenger itu langsung mutusin buat AFK dan pamit ke teman-teman gue. Di situ untungnya teman-teman gue ngerti kalau ini urgent parah. Jadinya mereka ngebiarin gue AFK tanpa perasaan kesel sama sekali. Sesampainya di rumah gue langsung siap-siapin tuh baju, laptop, pokoknya semua yang gue anggap perlu lah. Karena berangkatnya dari rumah ini kisaran jam 11 malam, jadi sepanjang perjalanan gue tidur doang tuh di mobil. Karena pas itu gue mikir perjalanan gue ini bakal lebih dari 6 jam. Ya daripada gue ngantuk kayak orang tolol, mending gue tidur aja. Singkat cerita 8 jam kemudian, kurang lebih setengah 8 pagi, akhirnya gue sampai juga di rumah saudara gue yang ada di kampung. Seturunnya gue dari mobil, gue langsung ngeliat tuh banyak banget sepupu-sepupu gue yang lain yang datang untuk berduka. Ngeliat ramainya orang-orang yang datang itu ngebuat gue was-was. Gue was-was bukan karena gue takut keramaian, tapi kan gue takut ditanya-tanyain hal-hal yang gue kagak suka, kayak sekolah gimana, udah ada pacar apa belum, cara dapat teman mabar gimana. Ya cara dapat teman mabar mah easy cuk, dengan langsung kecek link yang ada di bio gue ya guys ya. Dan juga alasan kenapa gue risau atau gelisah itu karena terakhir kali gue datang ke kampung mama gue ini itu sebelum covid, dan ya itu udah lama banget. Hal itu ngebuat gue lupa sama muka om tante gue, terutama sepupu-sepupu gue. Jujur di hari itu gue kagak kenal siapapun sama sekali, tapi untungnya mama gue bikin gerakan tambahan dengan ngenalin gue ke saudara-saudara gue lainnya. Awalnya sih aman-aman aja, tapi pas sampai gue dikenalin sama satu saudara mama gue yang lain, dia bilang kalau gue dulu pernah jadi sahabat dekat sama anak cewek dari keluarga itu. Gue langsung bingung, kapan pula lah bejir. Jelas-jelas gue orangnya tertutup. Di saat gue mikir gitu, tiba-tiba ada cewek sumuran gue datang ke sini dan langsung dikenalin tuh sama saudaranya mama gue. Dia bilang si cewek itu namanya Chelsea, dan dia ini orang yang dari tadi diceritain sama mama gue. Dia orang yang dibilang sahabat gue gitu. Reaksi gue pas itu kayak oh ya oh doang, karena ya gue harus ngapain anjir. Singkat cerita mak gue diajakin pergi gitu ke tempat lain sama saudaranya. Jadinya mak gue nyuruh gue buat berbaur sama saudara-saudara gue yang lain. Gue sih ngiyain doang, tapi kagak gue lakuin karena gue malas banget gitu berbaur sama mereka. Karena gue ini beda, gue kagak ada mirip-miripnya sama mereka. Mereka semua pada putih kan, sedangkan gue di sini hitam sendiri gara-gara turun dari kakek gue. Jadinya ya gue malas aja gitu ngumpul sama mereka. Jadinya gue mutusin tuh buat duduk di pojokan main ML sambil nyemil-nyemil risol yang udah ada disediain. Pas gue lagi asik-asiknya sendiri, tiba-tiba Chelsea datang ke gue dan dia ngomong ke gue, Ren, ingat nggak sama janji yang pernah kita buat? gue yang ngedengar itu langsung bingung. Janji-janji apaan tai? Orang kita juga baru ketemu. Tapi pas gue keinget kalau mama gue bilang kalau gue masih Chelsea ini sahabatan dari kecil, jadi gue jawab gini, janji ya? Kayaknya ada, tapi aku lupa. Emangnya apa? Terus dia bilang kalau gue sama dia pernah buat janji buat nikah bareng. Tapi pas itu gue bikin syarat kalau si Chelsea itu harus cantik dulu. Gue yang ngedenger itu kayak langsung anjing, beneran. Terus dia langsung gangguin kepalanya. Selesai itu dia langsung lanjut ngomong. Gimana? Sekarang aku udah cantik belum? Selesai dia ngomong gitu, gue langsung ngeliatin dia dari atas sampai bawah dan nggak bisa dipungkiri dia emang cakep banget, bener-bener cakep sumpah. Emang curang banget sih genetiknya. Gue di situ sadar kalau pilihan ada di gue. Kalau gue jawab jujur, pasti gue bakalan berhubungan sama nih orang. Sedangkan kalau gue jawab bohong, udah pasti kehidupan oleh gue kagak keganggu. Jadi gue mutusin buat ngejawab cakep sih Cel. Dia ngedenger itu langsung senyum-senyum dan nggak pakai bacot, langsung duduk di samping gue. Dan dia ngomong gini nih. Aku ngomongin ke mami langsung ya, nanti mami bisa ngehand. Sebelum dia kelar ngomong, gue langsung refleks ngetutup mulut dia karena gue tahu dia pasti langsung pengen nikah. Sedangkan gue kagak, boro-boro nikah. Gue aja kagak tahu apa-apa tentang dia. Mungkin kita emang sempat dekat, tapi zaman-zaman kapan itu? Jadi sebelum dia selesaiin kata-katanya,